Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 EAS praktek gambar teknik rumah sederhana. Pertanyaan nomor 1 adalah tampilkan denah rumah yang telah dibuat. Di sini saya telah membuat denah rumah dan saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkahnya. Di sini dimulai dari membuat persegi panjang dengan ukuran 600 kali 1200 cm. Kemudian saya memilih icon tape measure untuk membuat garis titik-titik atau mengukur bagian-bagian ruang dari denah rumah yang saya buat. Kemudian pilih icon offset untuk menduplikasi garis objek sesuai ukuran yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya bisa dihapus atau pilih icon eraser untuk menghapus garis-garis yang tidak perlu. Untuk selanjutnya bisa di make komponen terlebih dahulu, kemudian dikasih nama yaitu denah rumah. Selanjutnya garis-garis yang tadi telah dibuat bisa diwarnai dengan paint bucket. Di sini saya kasih warna hitam. Di sini saya offset kembali untuk membuat ruangan-ruangan yang ada di denah ini. Saya membuat ruangan kamar mandi, untuk ruang tamu, kamar tidur, dan untuk celah untuk saya nanti kasih pintu, dan kemudian ada garasi juga. Kemudian bisa dihapus garis-garis yang tidak perlunya. Untuk selanjutnya ini saya akan membuat pintu, tapi sebelumnya saya akan membuat celah terlebih dahulu untuk pintunya menggunakan rectangle untuk membuat kotaknya di pinggir dan diberi warna coklat untuk membuat perbedaan antara pintu dan ruangan lainnya. Di sini saya make group terlebih dahulu, kemudian di copy untuk membuat celah pintu dan membuat kotak di pinggir sebelah kanannya seperti sebelah kirinya. Kemudian saya push or pull untuk membuat gambar 3 dimensi, dan saya pilih icon to art point untuk membuat garis lengkungan, dan di sini saya make komponen dan saya beri nama pintu denah rumah. Kemudian untuk peruangannya saya beri lantai untuk lebih memperjelas lagi. Kemudian saya membuat kotak lagi untuk membedakan antara teras dan garasi juga. Di sini saya pilih untuk mewarnainya dengan hijau dan garasinya abu-abu. Untuk selanjutnya ini adalah jawaban dari nomor 2, yaitu gambar tampak. Di sini saya telah membuat rumah dan
memindahkannya ke layout, yaitu dengan men-save dulu, kemudian saya membuka layout dan milih import untuk mengirim gambar rumah saya di layout SketchUp 2019. Di sini telah saya beri nama sendiri-sendiri di scan. Untuk yang pertama ini adalah gambar tampak depan. Kemudian saya pilih scan yang berikutnya, yaitu gambar tampak belakang. Kemudian scan yang ketiga ada gambar tampak kanan. Dan nanti untuk scan yang terakhir adalah gambar tampak kiri. Di sini fungsinya untuk melihat posisi rumah dari berbagai sisi lebih detail. Kemudian di sini adalah jawaban nomor 3, yaitu tentang potongan gambar dari rumah sederhana yang telah saya buat. Di sini terdapat jendela ganda, pintu depan, jendela ganda depan, dan pintu belakang. Dari sebelah kiri dulu ada jendela ganda dengan ukuran lebar seluruhnya 1544,98 cm dan untuk panjangnya keseluruhannya adalah 1500,20 cm dan untuk panjang kaca jendelanya adalah 1276,29 cm dan untuk lebar dari setengah jendela sampai tengah-tengah jendela itu adalah 671,73 cm dan untuk kusennya 67,17 cm. Selanjutnya ada pintu depan atau pintu utama. Untuk lebarnya 920,61 cm dan panjangnya 1749,86 cm. Selanjutnya jendela ganda depan. Dan selanjutnya ada pintu belakang. Karena jendela ganda depan sama seperti yang tadi ukurannya, kemudian saya lanjutkan untuk pintu belakang. Di sini ukurannya lebarnya 900 cm dan untuk panjangnya 1742,76 cm dan untuk lebar dari yang atasnya itu tidak pakai kusen adalah 782,61 cm dan untuk kusennya sendiri ukurannya adalah 58,70 cm. Untuk pembuatan jendela ganda, pintu depan atau utama, jendela ganda depan dan pintu belakang ini saya menggunakan icon seperti rectangle untuk membuat kotak atau persegi panjang terlebih dahulu, kemudian dibuat tape measure untuk mengukur ukuran dari jendela atau pintu yang saya akan buat. Kemudian saya pilih icon line untuk membuat garis dan kemudian offset untuk menduplikasi ukuran dari yang telah saya buat, ukuran luar atau dalam. Kemudian saya bolongin untuk jendelanya dan saya kasih kaca agar lebih memperjelas detail kalau itu adalah jendela. Selanjutnya untuk pintu sendiri tadi telah saya beri langkah-langkahnya dari denah proyek yang telah saya buat. Untuk membuat dari pintu jendela bisa membuat dengan icon rectangle, tape measure, line, 2-point arch, point bucket, paint bucket untuk memberi warna, dan lain-lain.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang denah pondasi yang telah saya buat untuk menjawab nomor 4. Di sini luas tanahnya saya buat 12 kali 20 meter dan di sini sudah tertera juga ukuran-ukurannya per ruangan yang telah saya buat. Yang pertama ada kamar tidur, di sini saya buat 3075 cm. Kemudian untuk panjang kali lebarnya pintu belakang saya buat 1650 cm kali 1850 cm. Kemudian untuk kamar mandinya sendiri saya buat panjang kali lebarnya yaitu 3000 kali 3075 cm. Dan untuk ruang tamunya saya buat ukuran 4800 cm. Dan untuk terasnya sendiri saya buat ukuran 8000 cm. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sanitasi dari pertanyaan nomor 5. Di sini terdapat aliran listrik yang telah ada simbol dan keterangannya di situ yang telah saya buat di denah, yaitu lampu, saklar ganda, stop kontak, kotak MCB, dan KWH meter. Di sini terdapat saklar dan juga lampu di kamar mandi, dan di dapur terdapat saklar. Kemudian di kamar tidur yaitu ada saklar, stop kontak, juga lampu di masing-masing kamar tidurnya. Kemudian terdapat saklar ganda di ruang makan dan lampunya 2 di ruang makan. Kemudian terdapat saklar ganda juga untuk lampu di bagian ruang keluarga dan teras. Kemudian terdapat stop kontak juga di ruang keluarga. Kemudian KWH meter dan kotak MCB saya taruh di tengah-tengah pembatas antara ruang keluarga dan teras. Untuk sanitasi selanjutnya terdapat denah air. Di sini terdapat simbol dan keterangannya yaitu meteran PDAM, keran air, saringan air kotor, kloset, saluran air bekas, saluran kotoran, saluran air bersih, septic tank dengan simbol ST, SR sumur resapan, SM sumur air bersih. Di sini terdapat septic tank di kamar mandi dan juga saluran got yang menyalurkan saluran air bekas kemudian menuju ke kamar mandi ke saringan air kotor. Kemudian di kamar mandi juga ada keran air dan di kamar tidur juga ada keran air. Dan di kamar tidur juga terdapat saringan air kotor yang dihubungkan langsung dengan saluran got yang ada di belakang rumah. Kemudian di dekat kamar tidur terdapat SM atau sumur air bersih yang disalurkan ke kamar mandi dan juga SR sumur resapan. Kemudian di carport terdapat saringan air kotor dan keran air yang dihubungkan langsung dengan saluran got yang menyalurkan saluran air bekas dari depan carport atau bagian dekat teras depan rumah.